Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang dimana ini menjelaskan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kalau di buku terjemahan panjenengan sudah masuk pada halaman 83 poin yang ketiga. 83 pada poin yang ketiga, yaitu apa? Dalil bahwasanya kita tidak boleh memalingkan, ya, tidak boleh apa? Memalingkan peribadatan itu kepada siapa? Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dari tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ketika beliau sallallahu alaihi wasallam pada poin sebelumnya sudah menjelaskan tentang berbagai macam ibadah, di antaranya doa, kemudian khauf, yakni takut, roja, berharap pada Allah Subhanahu wa taala, tawakal, raghbah, rahbah, khusyuk, ya, kemudian khasyah, inabah, isti'anah, isti'adzah, istighatsah, az-zabah, nazar, dan selainnya dari ibadah-ibadah itu termasuk ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan semua harus ditujukan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada halaman 83 kita baca tulisan dari Syekh di sini. Pertama, beliau sallallahu atau beliau rahimahullah membawakan sebuah dalil dalam surat Al-Jin ayat ke-18. Kata Allah Ta'ala mengatakan, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kalau dalilnya itu di halaman selanjutnya, ya. Kalau milik panjenengan di terjemahan di halaman 84-nya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Kata Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan, barang siapa yang memalingkan dari ibadah-ibadah tadi kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir juga, dia musyrik. Dalilnya apa? Ini disebutkan di halaman 84. Di antaranya apa? Dalam surat Al-Jin ayat ke-18 Allah Ta'ala mengatakan, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Kemudian dalam ayat lain dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-117 yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengatakan, wa may yad'u, barang siapa yang dia itu berdoa atau menyembah ma'allahi ilahan akhara, kepada Allah Subhanahu wa taala selain, atau menyembah Tuhan selain daripada siapa? Allah Subhanahu wa taala, la burhana lahu, yang dia tidak memiliki dalil atau ilmu tentangnya, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, sesungguhnya hisabnya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah melanjutkan, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya ya tidak akan beruntung orang-orang yang berbuat kekufuran, atau orang-orang kafir itu sesungguhnya tidak akan beruntung. Dalam sebuah hadis saya menukilkan, yaitu apa? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Ya, ini masih matannya dulu, ya. Ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu intinya ibadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan ayat lagi dalam surat Ghafir ayat ke-60. Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Dalam surat Ghafir ayat ke-60 Allah mengatakan, dan Rabb kalian berkata, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada diriku, niscaya aku akan perkenankan doa tadi untuk siapa? Untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada diriku, sayadkhuluna jahannam dakhirin, maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Hina. Naam. Kita baca tulisan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala
di halaman 83-nya itu ya, beliau sudah mulai apa? Menafsirkan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang berkata, "Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi." Maksudnya ialah apa? Dzakara al-muallifu rahimahullahu taala jumlatan min anwa'il ibadati wa dzakara anna man sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala setelah di pertemuan sebelumnya beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa jenis ibadah ya, seperti khauf, roja, doa, kemudian apa? Tawakal, ya, khusyuk, menyembelih ya. Beliau rahimahullah ta'ala setelah menyebutkan bahwasanya ada beberapa macam jenis ibadah, beliau setelah melanjutkan perkataannya. Apa itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Mengatakan bahwasanya barang siapa yang mempersembahkan, memalingkan satu ibadah di atas selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat kekafiran atau kekufuran dan dia telah berbuat apa? Kesyirikan. Dan pelakunya bisa dihukumi sebagai orang kafir dan juga sebagai apa? Orang musyrik. Dalilnya di halaman 84 tadi, yaitu apa? Dalam surat Al-Jin ayat ke-18 dan surat Al-Mu'minun ayat yang keberapa? 117. Dari mana sisi pendalilannya? Lihat kata Syekh Shalih Utsaimin mengatakan, wa wajhud dilalati minal ayatil ula anna Allah ta'ala akhbara anna al-masajida wa hiya mawadi'us sujudi au a'dha'is sujudi lillahi. Di ayat yang pertama, maksudnya dalam surat Al-Jin ayat yang ke-18, Allah Ta'ala mengabarkan di dalam ayat tersebut bahwasanya apa? Masjid-masjid itu merupakan apa? Tempat bagi anggota tubuh kita untuk apa? Bersujud. Bersujud kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wa annal masajida lillahi. Ini apa? Ketahuilah bahwasanya masjid-masjid itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya apa? Masjid-masjid itu tempat untuk kita sujud. Berapa anggota tubuh yang kita kalau sujud itu harus menyentuh lantai, Bu? Ada berapa? 7. Apa saja kok 7? 2 kaki, kemudian 2 lutut, kemudian 2 tangan, berarti berapa total? Sudah 6. Kemudian apa? Kening dan juga apa? Hidung. Berarti berapa? 8. Ya. Kalau 2 telapak kaki, 2 lutut, 2 apa? Telapak tangan, berarti ada 6 sudah. Ya. Kemudian ditambah kening, kemudian ditambah apa? Hidung. Maka seseorang yang sholat hendaknya apa? Kalau dia memang masih mampu untuk sujud, maka apa? Dia menempelkan ke 8 anggota tubuh ini di mana? Di lantai atau di tanah. Ya. Makanya di sini maksudnya apa? Kata Syekh Shalih Utsaimin mengatakan, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut dalam surat Al-Jin ayat ke-18 menunjukkan, memberitahu bahwasanya masjid-masjid itu tempat untuk orang apa? Bersujud atau untuk apa? Anggota badan apa? Bersujud. Kemudian ya, yang dimana ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat tersebut, fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian ya menyembah di dalam masjid tersebut selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Ai la ta'budu ma'ahu ghairahu fatasjudu lahu. Artinya apa? Janganlah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Janganlah kalian menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga janganlah kalian apa? Sujud selain kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wajhud dilalati minal ayati tsaniyati ya, dan sisi pendalilan dari ayat yang kedua dari surat Al-Mu'minun ayat yang ke-17 yaitu apa? Bi annallaha subhanahu wa ta'ala bayyana anna man yad'u ma'allahi ilahan akhar fa innahu kafirun. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan barang siapa yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya,
memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang-orang kafir. Makanya di akhir ayat, ya dari ayat yang kedua, kata Allah mengatakan innahu la yuflihul kafirun, ya. Jadi dari ayat yang pertama Syekh istidlalnya itu bahwasanya masjid-masjid itu adalah tempat anggota untuk sujud, yang dimana semua ini milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-8, di ayat ke-18 dalam surat Al-Jin tadi, Allah menegaskan fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian berdoa atau menyeru kepada siapapun selain siapa? Selain Allah. Jadi di awal ayat 18 itu Allah mengatakan masjid ini punyanya Allah. Maksudnya Berarti anggota tubuhmu ini sujudnya hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian menyeru atau berdoa kepada zat siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di ayat yang kedua Allah tegas mengatakan barang siapa yang dia menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala fa innahu kafirun musyrik, ya. Dia telah berbuat kekufuran dan dia telah berbuat kesyirikan. Kenapa? Di akhir dari surat Al-Mu'minun Allah sudah menegaskan bahwasanya Allah mengatakan innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang berbuat kekufuran. Setelah di awal ayat Allah mengatakan wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara. Barang siapa yang dia itu menyeru atau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada tuhan-tuhan yang lain, ya, di akhir Allah mengatakan innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kekufuran tidak akan mendapatkan keberuntungan. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-117 pada potongan ayat la burhana lahu. Apa artinya la burhana lahu? Kalau diterjemahkan yaitu yang tidak ada ilmu, tidak ada petunjuk tentangnya. Kan di awal Allah mengatakan barang siapa yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, la burhana lahu, yang tidak ada ilmu, tidak ada petunjuk, tidak ada dalil tentangnya. Apa maksudnya? Isyaratun. Ayat ini atau potongan kalimat pada ayat ini menjadi isyarat ila annahu la yumkinu an yakuna burhanun ala ta'addudil alihati, ya, bahwasanya tidak mungkin bagi kalian memiliki ilmu bahwasanya ada banyak Tuhan di atas muka bumi ini, ya. Ada banyak Tuhan yang boleh disembah, ada banyaknya Rabb yang boleh disembah. Kemudian la burhana lahu bihi, ini juga menjelaskan li'annahu la yumkinu an yakuna burhanun ala anna ma'allahi ilahan akhara, yaitu maknanya ialah tidak mungkin bagi kita, ya, menemukan sebuah dalil yang membenarkan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala itu disembah. Jadi ada dua hal yang dijelaskan, yaitu yang pertama, tidak mungkin kita menemukan sebuah dalil yaitu yang menunjukkan Tuhan itu banyak, ya. La burhana lahu. Ini dalil yang pertama, menunjukkan la burhana lahu, tidak ada ilmu tentangnya, tidak ada dalil tentangnya. Maksudnya yang pertama, ayat ini mengisyaratkan bahwasanya tidak ada dalil di atas Al-Qur'an, di atas muka bumi ini yang menunjukkan bahwasanya Tuhan-Tuhan itu banyak. Kemudian yang kedua, la burhana lahu bihi, yaitu menunjukkan bahwasanya bahwasanya tidak ada satu dalil pun yang membenarkan di dalam Al-Qur'an, yang membenarkan perbuatan mereka, yaitu bolehnya menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, ya, barang siapa yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama yang lain, la burhana lahu bihi, yang dimana mereka tidak punya ilmu tentangnya. Apa maksudnya? Yang pertama, tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan bahwasanya Tuhan itu banyak, cuma satu. Kemudian kalimat la burhana lahu bihi menjelaskan yang kedua, yaitu tidak ada dalil atau ayat yang membenarkan bahwasanya Tuhan-Tuhan yang banyak tadi, kalaupun ada, boleh disembah, ya. Kemudian
Qauluhu wa fil hadis, ya, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengatakan dalam sebuah hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu apa? Wa fil hadis hadza syuru'un minal muallifi rahimahullahu taala fi adillati anwa'il ibadati allati dzakaraha fi qoulihi ta'ala wa anwa'ul ibadati allati amara biha mithlul islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a ila akhiri. Fabada rahimahullah bi dzikril adillati ala anna ad-du'a wa sayati insyaallah tafsila adillatil islami wal imani wal ihsani. Nah, kemudian di sini Syekh membawakan sebuah hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dalil bahwasanya, ya, doa itu adalah inti dari ibadah. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Wat ad-du'a'u mukhul ibadati." Doa itu muh. Muh itu sebenarnya bukan inti, Bu. Muh itu kalau diartikan letterlock apa? Otak, ya. Muh itu apa artinya? Otak. Ya, kalau muk gelas, ya. Kalau mukhun itu artinya apa? Otak, ya. Memang otak itu inti dari kehidupan. Nih orang otaknya sudah mati, ya sudah apa dia apa mati, ya. Nah, Syekh atau al-muallif di sini, ya, berpegang atau berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, yaitu apa? Ad-du'a'u mukhul ibadati. Doa itu adalah apa? Inti dari apa? Ibadah. Kemudian kata Allah Ta'ala dalam surat Ghafir ayat ke-60, Allah mengatakan, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang, ya, yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hina. Apa maksudnya? Fadallatil ayatul karimatu ala anna ad-du'a minal ibadati. Ya. Ini Syekh menjelaskan tentang bahwasanya apa? Doa itu termasuk ibadah. Ayat di atas, ini surat Ghafir ayat ke-60 menjelaskan bahwasanya apa? Bahwasanya doa itu termasuk bagian dari apa? Ibadah. Walaula dzalika masahha an yuqala innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Kalau seandainya, ya, kata Syekh mengatakan, kata Syekh Sulaiman, kalau seandainya doa itu bukan termasuk ibadah, maka tidaklah mungkin disebutkan dalam ayat tersebut innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada siapa? Diriku. Kan di awal ayat dalam surat Ghafir ayat ke-60 Allah mengatakan apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada diriku, aku akan apa? Mengabulkan. Syekh ini akan menjelaskan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab maksudnya apa? Ingin menjelaskan bahwasanya doa itu termasuk bagian dari apa? Ibadah. Maka dari itu seseorang yang berdoa tidak boleh ditujukan kepada siapa selain Allah. Ya. Jadi Syekh ini ingin menjelaskan bahwasanya apa? Doa itu juga termasuk ibadah. Maka kalau seandainya doa itu ibadah, maka apa? Tidak boleh ditujukan kepada siapa selain Allah. Kalau seandainya doa itu bukanlah ibadah, ya, kalau seandainya doa itu bukan ibadah, tidak mungkin Allah berkata di dalam surat Ghafir ayat ke-60 mengatakan apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada diriku. Di antara ibadah ialah apa? Doa. Paham enggak maksudnya? Apa masih bingung? Coba dengarkan, ya. Tak ulangi kalimatnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menjelaskan doa ini adalah bagian dari apa? Ibadah. Maka tidak boleh mempersembahkan ibadah kepada siapa selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di awal tadi, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Barang siapa yang memalingkan ibadah tadi kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat kesyirikan dan kekufuran. Nah, Syekh ingin menjelaskan di antara ibadah ialah apa? Doa. Buktinya apa? Allah Ta'ala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Dan Rabb kalian berkata kepada kalian, mintalah kepada diriku, aku akan memperkenankan permintaan kalian untuk kalian. Kalau seandainya, kata Syekh Sulaiman, doa ini bukan termasuk ibadah, maka tidak mungkin di ayat tersebut Allah mengatakan apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada diriku, maka apa? Dia akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan apa? Hina. Memang betul, Bu, ya. Allah Subhanahu wa taala itu murka kepada orang-orang yang tidak pernah meminta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita setiap hari itu harus apa? Meminta, Bu, baik urusan duniawi kita ataupun apa? Urusan apa? Akhirat kita, ya. Urusan keluarga kita secara khusus ataupun apa? Urusan masyarakat secara apa? Secara umum. Minta sama Allah. Allah senang, Bu, diminta itu, Bu, ya. Sering kan disampaikan di sini, ya, sama saya, sebagai sama satu baru saat mengajarkan kitab tauhid, ya, Allah itu senang diminta sampai pada perkara-perkara yang remeh sekalipun. Saya kalau pas mau kajian, Bu, ya, pas kalau waktunya mepet, Bu, atau bukan mesti kajian, ya, mesti kebelet cepet, pengen cepet pulang. Kalau sudah mau mendekati lampu merah, Bu, kan sudah hijau gitu ya, kelihatan hijau. Saya minta semua, ya Allah, tahanan lampu merah, lampu hijau tersebut sampai saya lewat, ya Allah. Sampai jangan pernah minta begitu. Ya Allah, tahanan lampu hijau itu sampai saya lewat, ya Allah. Apalagi kok masa-masa apa kepepet. Kayak tadi pagi saya hampir kepepet, Bu. Karena setelah azan subuh saya dari Kenjeran, ya, posisinya di Kenjeran, ya. Setelah azan subuh saya sunnah dulu, yakni sunnah qobliyah. Kemudian saya ada kajian di Gunung Anyar. Bayangin Kenjeran Gunung Anyar. Itu bangunnya saya terlambat itu. Kebetulan bangunnya terlambat, mepet subuh, jadi kebetulan mandinya juga mepet. Akhirnya berangkatnya pun setelah azan subuh. Subhanallah, saya melewati lampu hijau semua lampu, mulai dari yang pertama di mana yang Uner yang kampusnya kan ada dua. Uner kampusnya ada dua, kemudian Galaksi, kemudian yang terakhir di mana? Di SMP 19, lalu yang terakhir lagi di mana? Di Stikom. Itu semuanya hijau. Ketika saya mulai ya Allah, tahan lampu merah itu sampai saya lewat terus, Bu, saya, Bu. Pernah panjenengan minta sampai seperti ini? Harus, ya, harus. Loh iya. Maka dari itu, memang betul Allah senang ketika Dia diminta. Sebagaimana dulu para sahabat, mereka meminta kepada Allah sampai pada perkara-perkara yang kecil sekalipun, ya. Yang kecil, yang ringan, ya. Mereka minta, ya. Contoh, dua pekan lalu saya mau beli bensin, tak buka dompet ada 100.000, tak eman-eman, Bu, tinggal 100.000, masa mau dipecah lagi, ini jatah ini masih banyak, ya sudah, terpaksa kan saya akhirnya memakai uang 100.000 tadi. Tapi sebelum pergi ke pom bensin, saya setelah mandi pagi, kan rencananya pada sholat subuh saya mandi terlebih dahulu. Saya minta, ya Allah, semoga ada rezeki. Subhanallah, pakai celana, Bu, pakai celana sirwal dalamannya jubah ini, ngerogoh kantong loh, kok ada uang 21.000. Akhirnya uang 100.000-nya nggak pecah, Bu. 21.000 kan lumayan. Kalau beli pertalite dapat 2 liter. Bukan berarti saya ini doanya mesti dikabulkan, lah. Tetapi minta sampai perkara-perkara yang seperti itu. Ya. Minta sampai perkara-perkara yang seperti itu, ya. Jadi jangan mengandalkan kemampuan diri sendiri. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya doa itu termasuk ibadah. Kalau seandainya doa itu bukan termasuk ibadah, tidak mungkin Allah berkata di akhir ayat, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada siapa? Diriku. Naam. Kata Syekh mengatakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melanjutkan, faman da'a ghairallahi bi syai'in la yaqdiru alaihi illallah fahuwa musyrikun kafirun sawa'un kana al-mad'u hayyan aw mayyitan. Perhatikan, ini kaidah. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk meminta sesuatu, la yaqdiru alaihi, yang di mana zat yang diminta ini tidak bisa mampu untuk Untuk mengabulkannya.
ya kecuali Allah Subhanahu wa taala, fahuwa musyrikun kafirun, maka apa? Dia termasuk orang yang berbuat kesyirikan dan telah apa? Berbuat kekufuran. Ya, misal saya mau tanya, siapa yang bisa meringankan azab kubur, Bu? Loh, siapa? Kalau ada yang bisa, siapa berarti? Allah. Siapa yang bisa yakni apa? Mampu untuk apa? Mampu mengokohkan ya seseorang di dalam kubur supaya apa? Supaya dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat apa? Mungkar wa nakir, yaitu Allah. Dengan apa? Doa dari siapa? Doa dari kita yang diperkenankan. Ini kita minta sama Allah. Makanya kan kalau kita apa namanya? Menguburkan seseorang, Nabi SAW bersabda begini, Bu. Perhatikan, istaghfiru li akhikum wasalullaha at-tasbit. Lihat, Nabi SAW kalau dikuburkan, setelah menguburkan jenazah, Nabi mengatakan kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk siapa? Saudara kalian, wasalullaha at-tasbit, dan mintakan kepada Allah, yaitu apa? Tasbit. Apa tasbit itu? Ketetapan, kekokohan dalam menjawab pertanyaan dari apa? Mungkar wa nakir. Kan kalau pernah panjenengan dengar tentang hadis yang begitu panjang tentang bagaimana perjalanan ruh, ya, ruh yang di situ berbuat kekufuran ketika ditanya man rabbuka, nggak bisa jawab. Bagaimana pendapatmu tentang apa? Tentang fulan yang diutus ini, maksudnya apa? Rasulullah SAW, ya, nggak bisa jawab. Makanya kita memintakan apa? Tasbit. Nah, perhatikan, siapa yang bisa memperkenan? Maka Tasbih mengatakan, barang siapa yang berdoa kepada sesuatu, meminta kepada selain Allah terhadap sesuatu dan dia tidak bisa mengabulkannya, maka dia berkesyirikan. Misalnya apa? Misalnya nih yang terbaru, ada orang yang dari Jawa Barat itu yang bisa menghentikan malaikat mungkar nakir. Tahu orangnya? Tahu? Saya mau bertanya, siapa yang bisa menghentikan mungkar nakir? Dia ataukah Allah? Dia ataukah Allah yang bisa menghentikan malaikat mungkar nakir? Yang meringankan azab dari siapa? Allah. Ya, Allah. Tetapi ada orang, ini urusanku, minggir. Oh, ngeri, Bu, ini perkataan kayak begini, Bu. Nih orang percaya, Bu, dan dia misalnya, ya fulan, misalnya kiai tadi itu ya, kan dianggapnya kiai kan, ya. Oh, dianggapnya mama, ya mama misalnya, saya nggak mau sebut namanya ya. Ya mama, tolong ya ini apa, urusi apa mayitnya bapakku agar nggak ditanya malaikat mungkar dan nakir. Apa nih ini kekufuran? Kufur. Apa ini tidak kesyirikan? Syirik. Ya, maka dari itu ya saya melihat yang orang di Jawa Barat ini ya, di Jawa Barat kan dia yang namanya mama itu, saya tidak mau sebut namanya ya, tahu mama insya Allah udah paham. Ini ketika dia mengatakan ya ini apa, malaikat mungkar nakir akan, ini urusan saya, beres. Ini minimal dia menyamakan kedudukan dia dengan para malaikat, betul apa tidak? Ya, ataukah yang paling tinggi na'udzubillah, dia menyamakan dirinya setara dengan siapa? Dengan Allah. Karena dia mengatakan apa? Minggir, beres sudah. Makanya yang ngaji di sini, wah, jabat nomor 1, nikmat semua ya, beres urusannya. Na'udzubillah, ya. Maka kita saja ya disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih untuk apa? Meminta, yaitu apa? Yaitu ketetapan bagi orang sudah mati. Maka barang siapa yang dia meminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala yang dia tidak mampu untuk mengabulkannya, maka apa? Maka dia telah berbuat kesyirikan dan juga apa? Kekufuran. Misal, Mahat, tenang ya. Misalnya, fulan saya minta rezeki ya fulan belilah aku rezeki, ya fulan belilah aku rezeki, ya belilah aku rezeki yang banyak, padahal dia tidak mampu mengabulkannya. Rezeki datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa? Naudzubillah, bisa jadi dia berbuat apa? Kesyirikan ketika dia bergantung kepada orang tadi. Nah, perhatikan, wa man da'a hayyitan bima yaqdiru alaihi, barang siapa yang meminta kepada orang yang hidup, kepada zat yang hidup, terhadap sesuatu yang dia mampu mengabulkannya. Misal, ya fulan at'imni, wahai fulan tolong kasih aku makan, aku belum makan, dan dia mampu untuk memberikan. Atau misalnya apa? Ya fulan iskini atau askini, ya fulan kasih aku minum. Fala syai'a fihi, maka apa? Tidak ada permasalahan di dalamnya.
Jadi meminta tolong kepada zat yang masih hidup dan dia mampu untuk mengerjakannya, maka babi boleh. Tetapi kalau misalnya, ya fulan kabulkanlah hajatku, apalagi naudzubillah kepada orang yang sudah mati, ya fulan sampaikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala hajatku ini, dan dia tidak mampu mengabulkannya, maka dia sudah jatuh kepada kesyirikan. Nah, meskipun meminta tolong kepada manusia yang memang dia mampu untuk mengabulkannya, mampu untuk menolong, mampu untuk memenuhinya, ini tetap dia termasuk ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Larangan apa? Meminta-minta. Nggak boleh kita terbiasa untuk apa? Meminta-minta kepada siapa? Kepada manusia. Ya, banyak sekali larangan-larangan dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang apa? Ancaman bagi orang-orang yang gemar meminta-minta. Dalam sebuah hadis misalnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laysa fi wajhihi mus'atu lahmin." Tidaklah seseorang senantiasa meminta-minta kepada Allah kepada manusia sampai akhirnya nanti dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, laisa fi wajhihi mus'atu lahmin, yang di mana wajahnya itu tidak memiliki sekerat daging apapun, ya. Hanya tinggal tengkoraknya saja. Ya nggak tahu ya, nggak punya daging itu maksudnya bagaimana? Apakah tinggal tengkorak atau sebagaimana yang kita maksud ya, atau apa ya bagaimana? Cuman kalau hadis ini jelas ya seperti itu kondisinya. Bahaya bagi orang-orang yang meminta-minta. Bahkan kata Nabi SAW mengatakan, man sa'alan nasa min ghairi fakrin faka'annama ya'kulul jamara. Ya, barang siapa yang meminta-minta kepada manusia tanpa tanpa adanya kebutuhan, ya, tanpa adanya kefakiran yang dia rasa, maka seakan-akan dia sedang memakan bara api, ya. Tak boleh minta-minta, Bu, ya. Jadi harus dibiasakan memiliki izzah, ya. Memiliki yakni harga diri yang tinggi agar tidak bergantung kepada siapa? Kepada manusia. Makanya minta sama Allah rezeki, Bu, ya. Minta sama Allah apa? Rezeki. Misal ada fulan bercerita. Ada fulan apa bercerita, Masya Allah, ya. Dia silaturahim ke ibunya, ya. Masya Allah, silaturahim ke ibunya, ya. Jadi ini Ustadz, ya, bercerita bahwasanya dahulu ada, bukan dahulu banget ya, maksudnya beberapa tahun lalu ada jamaah yang daftar melalui dia untuk Haji Plus, ya, daftar ke dia dan didaftarkan ke salah satu travel, Bu, ke salah satu travel, didaftarkan fulan ini ke salah satu travel. Kan kalau Haji Plus kan sekarang nunggu berapa tahun? Mungkin 6 ya, 7, nggak ada 2 tahun sekarang, 2 tahun tuh udah nggak ada. Yang pengen langsung cepat, pengen apa? Furoda, atau satu lagi yang namanya sekarang baru, ya, namanya haji ekspatriat. Ini baru lagi, maksudnya pakai visa dakhili, visa penduduk mukim Saudi, yani KTP-nya orang Saudi istilahnya. Jadi umroh, berangkat untuk umroh sambil buat KTP, lalu pulang, lalu berangkat lagi. Nah, ada fulan ini mendaftarkan ke travel umroh. Kan lama, Bu, kalau Haji Plus kan mungkin 6-7 tahun. Nah, subhanallah, dia berangkat ini ceritanya, kisahnya tahun ini. Dia berangkat ke silaturahim ke ibunya di salah satu kota dari Jakarta ke kota di Jawa Timur. Subhanallah, Bu. Tiba-tiba dari travel menghubungi dan mentransfer uangnya. Kata si fulan ini, dia menulis di status Facebooknya, wallahi saya pun hampir lupa kalau seandainya saya pernah mendaftarkan seseorang untuk berangkat haji. Kata dia, Masya Allah, kata dia, ya, mungkin memang silaturahim itu di antara jalan untuk membuka rezeki. Jadi dia dapat transferan, Bu, fee, yaitu karena memberangkatkan jamaah melalui salah satu travel. Nggak tahu fee-nya, deal-dealannya berapa, saya tidak tahu. Ini salah satu cara, ya Allah kasih rezeki. Kan kalau kita rezeki mikirnya akhir bulan, ya, atau awal bulan, itu kan dalam benak kita. Tetapi Allah bisa kasih jalan yang lain, ya, di antara caranya seperti ini, ya. Maka dari itu tetap meminta kepada siapa dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Lanjut.
Wa man da'a mayyitan, setelah tadi disebutkan barang siapa yang meminta kepada zat yang masih hidup tetapi dia mampu untuk memenuhinya, seperti misalnya fulan at'imni, wahai fulan tolong apa, berikan aku makan, wa fulan tolong bantu aku apa, minum, bantu aku dalam kesembuhan ini ya, tetapi dia tetap minta sama Allah Subhanahu wa taala, maka apa, ini tidaklah masalah. Wa man da'a mayyitan, barang siapa meminta kepada mayit, au ghaiban, atau orang yang sudah mati ya, atau orang-orang yang enggak nampak ya, atau zat yang gaib, yang tidak jelas, yang tidak nampak, bimithli hada fa innahu musyrikun, maka dia apa, telah berbuat apa, kesyirikan. Kenapa? Li'annal mayyita awil ghaiba la yumkinu an yakuma bimithli hada, karena orang yang sudah mati atau orang-orang yang yakni jauh, yang tidak dilihat ya, itu dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya ya, kebutuhan dirinya. Misal ya fulan tolong kasih aku fulus, makanya ada video kan, fulus ya, dan ini minta sama orang sudah mati bu ya. Ya naudzubillah ya, naudzubillah ya. Nah ada ya, ada kan ya, ada ya. Menjadikan zat yang sudah mati sebagai tawassul untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dibenarkan dalam agama Islam. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Fulus ya, mobil ya. Naudzubillah, thumma naudzubillah. Misalnya mau jadi apa namanya? Mau jadi pembesar di negeri ini. Wah, ya kan? Banyak kan kalau musim-musim kayak begitu kan? Musim-musim perpolitikan, wah, pergi ke kuburannya fulan, pergi ke fulan. Naudzubillah ya, naudzubillah ya. Naudzubillah. Maka dari itu saya pribadi sampai detik ini belum pernah nyoblos bu, karena melihat masya Allah yang satu pergi ke sini, yang satu pergi ke sini, ini termasuk apa, kesyirikan. Yang satunya ke sana, kesatunya ke belakang sana, kesyirikan semua. Naudzubillah sebagian besarnya ya. Lalu satu yang lain saya menghormati pendapat beliau, yaitu apa dalam masalah ini, misalnya akhafad dararain misalnya, ya wallahu a'lam bishawab. Tapi saya pribadi sampai sekarang tidak pernah menggunakan itu semua ya, karena melihat naudzubillah ya sama saja. Kita hanya berdoa kepada Allah agar mereka diberikan apa, hidayah. Nah, lanjut. Fadu'ahu iyahu, doanya orang ini kepada yang sudah mati tadi, yadullu ala annahu ya'taqidu anna lahu tasarrufan fil kauni fayakunu bidzalika musyrikan. Maka doanya orang ini kepada apa? Kepada orang yang sudah mati tadi, ini menunjukkan seperti apa? Seakan-akan orang yang sudah mati ini mampu menggantikan posisinya siapa? Posisinya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengabulkan. Maka dari itu fayakunu bidzalika musyrikan, maka orang yang seperti ini dia telah berbuat apa, kesyirikan ya, naudzubillah ya. Lanjut kita baca. Wa'lam, ketahuilah wahai manusia, anna du'a naw'ani, bahwasanya doa itu ada dua macam. Du'a'u mas'alatin au du'a'u ibadatin. Yang pertama yaitu apa? Doa masalah. Apa sih doa masalah? Yaitu apa? Talabul hajat, yaitu apa? Meminta hajat kita. Ini namanya du'aul masalah. Ya Allah, cerdaskanlah anakku ya Allah, pahamkanlah mereka agama ya. Masya Allah, ada seseorang, Ustaz, anak tuh kalau sama anak-anak ya, anak doanya begini Ustaz, kayak doanya Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Allahumma faqih ibni apa? Allahumma faqihi ibni fid din ya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Masya Allah bu ya. Ada bapak ini doanya kayak begitu sama anaknya. Misalnya dia sebut namanya anak, misalnya siapa? Muhammad. Allahumma faqih Muhammad fid din wa 'allimhu ta'wil. Masya Allah bu ya. Ini doa yang tinggi sekali bu ya. Ya, dan ini tidak apa-apa kita berdoa sebagaimana Nabi SAW mendoakan siapa? Abdullah bin Abbas ya, radhiyallahu taala anhum. Misalnya lagi kita berdoa meminta masalah, yaitu apa? Misal rumah kita sekarang masih ngekos, ya Allah berikanlah kami rumah ya, berikanlah kami apa, tempat tinggal, agar setiap bulan tidak mikirin apa, uang kos-kosan terus misalnya, ya kan? Pusing mau mikir kos-kosan terus bu, ya. Lah iya, loh. Betul, kalau kita itu secara logika, misalnya ada seorang supir, rumahnya masih ngekos sama istrinya sama anak-anaknya. Secara logika kan apa? Pusing mikirin apa? Kos-kosan tiap bulan misalnya. Ketika dia minta sama Allah misalnya, Allah kasih rumah. Pak,
jenengan tinggal di rumah depan rumah saya Pak, itu rumah saya Pak, jenengan tempati kemudian jenengan bersihkan, apakah ini lebih plong nanti pikirannya Bu? Plong Bu, tidak mikir setiap bulan bayar apa kos-kosan, tapi bayar apa listrik, bayar ya, kalau kos-kosan nggak tahu ya, kos-kosan tuh bayar listrik gak sih? Apa tersendiri? Tersendiri? Nggak, maksud saya begini, kalau kos-kosan itu misalnya kita bayar 1 juta, itu sudah termasuk listrik dan air atau beda? Kan? Kalau 1 juta masuk, berarti beda-beda kos-kosannya. Oh, kos-kosan Surabaya itu masih murah Bu. Ada sosial eksperimen ditanya, kamu kos di mana? Berapa harga kos sebulan? 4,5. Di mana? Di Ben Hill. Ben Hill di Jakarta. Berapa kos-kosannya? 7,5. Enggak, kita enggak ngekos, kita tinggal di apart. Berapa sebulannya? 7,5. Weh. Berarti kan kalau gajinya 7, kalau buat ngontrak aja 7,5 istilahnya ya. Berarti dia harus punya uang di atas berapa? Di atas 15 minimal. Untuk apa? Biaya lainnya, ya. Berarti kan, misalnya begitu kan, kok ngekos tinggalnya, terus dia minta sama Allah yaitu apa? Rumah, ya. Maka masalah melalui bosnya Allah kasih rumah, sudah. Jenengan tinggal depan rumah itu Pak, itu rumah saya nggak pernah tinggali. Panjenengan tinggal rumah situ. Jadi panjenengan lebih dekat kerjanya sama saya. Pulangnya kalau misalnya ikut lembur sama saya, nggak capek lagi pulang harus ke misalnya kemana, dari Perak kemana, ke Benowo misalnya, capek jenengan. Sudah tinggal di Perak sini aja tuh rumah jenengan tempati. Nah, kan ini jalan keluar dari siapa? Dari Allah. Kalau secara logika, kalau dia mau pikirnya secara logika, setiap bulan 4 gajinya UMR misalnya UMR Surabaya 44 atau 4,5 ya. Kemudian buat kontrakan berapa? 1 juta, single 3,5. Belum air, belum listrik, belum makan, belum bensin, belum gasnya, ya, belum bayar anak sekolah, belum sabun, belum sampo. Alah, banyak pemikirannya dia, ya, banyak. Maka dari itu Allah berikan jalan keluar, yaitu apa? Menempati satu rumah. Bersyukur dulu Bu, meskipun rumahnya siapa? Rumahnya orang, ya. Intinya tidak bayar kos-kosan dulu. Uang kos-kosan dipakai untuk apa? Bisa bayar apa? Bayar listrik tambahan, atau tambahan anak uang saku, ya kan? Atau tambahan untuk apa? Membeli bahan makanan agar lebih bagus hidupnya. Minta lagi sama Allah, ya Allah mampukanlah aku untuk apa? Beli rumah sendiri ya Allah, ya. Atau misalnya ya Allah berikan aku pekerjaan yang lebih baik daripada ini ya Allah, bisa jadi. Terus dia kasih, ya Allah kasih lagi pekerjaan lebih baik. Atau seperti ini namanya apa? Thalabul hajat. Wa huwa ibadatun, dia bisa bernilai ibadah idza kana minal abdihi li rabbih, apabila dari hamba kepada siapa? Kepada Rabbnya. Jadi kita ini Bu, doaul masalah itu maksudnya apa? Meminta hajat kita baik urusan dunia atau urusan akhirat. Ini bisa bernilai ibadah kapan? Ketika bersumber dari hamba kepada siapa? Kepada Rabbnya, benar-benar tulus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun di sini ya pasti memiliki apa? Perbedaan masing-masing dalam masalah apa? Hajat, urusan apa? Dunia. Minta sama Allah. Tidak punya motor ya, minta sama Allah apa? Motor ya, meskipun dari hanya sepeda listrik dulu ya, itu kan lumayan daripada apa? Jalan kaki, ya kan. Kemudian setelah punya motor listrik, minta lagi sama Allah motor, meskipun nggak baru, dapat bekas, tapi masih bisa lebih cepat daripada apa? Motor listrik. Ada begitu. Doa itu seperti itu Bu, ya. Kemudian disebutkan li'annahu yatadammanul iftiqaru ila Allah taala, karena bernilai doaul masalah ini bisa bernilai ibadah ketika kapan? Ketika bersumber dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalamnya menunjukkan kefakiran kepada Allah Subhanahu wa taala, wal luju'u ilaihi, dan menunjukkan bahwasanya dia butuh atau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa i'tiqadun, dan dia meyakini annahu qadirun karimun wasi'ul fadli warahmah, yaitu apa? Dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mampu, maha mulia, dan maha luas, yaitu apa? Keutamaan serta kasih sayangnya, ya. Maka kalau berdoa itu yakin Bu, Allah Subhanahu wa taala itu yang bisa ngabulkan semuanya. Manusia tidak bisa. Allah itu di antara keluasan Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Perhatikan Bu. Ya, perhatikan. Ini saya tadi bagi nemu status yang bagus dari seorang, saya bilang, "Minta, nih bagus status." Apa? Lihat. Manusia meninggalkan, sebentar, saya lihat status saya lupa. Ini kalamnya ajib ini Bu, Masya Allah. Tak taruh di handphone saya.
Jadi manusia menghapus kebaikan di masa lalu kita sebagai balasan atas sikap buruk kita kepada mereka atau kepada masyarakat, ya kan? Kalau kita berbuat buruk, ya, manusia meninggalkan apa kita. Tetapi lihat, sedangkan Allah Subhanahu wa taala justru menghapuskan keburukan kita di masa lalu sebagai balasan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam maknanya ini, Bu. Jadi manusia itu meninggalkan kita karena apa? Karena kita berbuat buruk kepada mereka, enggak senang sama. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala menghapuskan keburukan kita di masa lampau, ya, sebagai apa? Balasan tobatnya kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu maha luas rahmatnya, Bu. Ya. Kita kalau berbuat maksiat atau berkesalahan di tengah-tengah manusia, manusia meninggalkan kita, iya apa tidak? Iya. Maksiat apapun kita lakukan, apalagi misalnya dia seorang tokoh yang seharusnya nggak boleh melakukan itu, tapi naudzubillah dia melakukan itu, dia manusia akan meninggalkan kita. Tetapi ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan justru menghapuskan apa? Keburukan kita. Berbeda dengan manusia yang mengingat-ingat keburukan. Oh, ini fulan yang dulu mencuri itu ya. Oh, ini fulan yang dulu ini ya. Oh, ini fulan yang dulunya begini ya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala, ya, justru akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, keburukan kita di masa lampau sebagai apa? Balasan atas apa? Atas tobatnya kita. Maka siapa yang lebih layak untuk dimintai rahmat, Bu? Manusia apakah Allah? Allah. Siapa yang lebih layak untuk dimintai ini apa? Karunia-Nya? Manusia apa Allah? Allah. Kita mungkin ngemis-ngemis sama manusia karena dia mampu, tapi ketika dia tahu keburukan kita, dia tinggalkan kita semua. Mereka meninggalkan kita. Tetapi kalau kita meminta sama Allah Subhanahu wa taala, justru kalau kita bermaksiat, Allah justru akan apa? Menghapuskan dosa-dosa kita sebagai apa? Balasan atas taubatnya kita. Nauzubillah manusia. Makanya nauzubillah kalau manusia bergantung sama sesama apa? Manusia, bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Saya ditanya sama seseorang, Ustaz, saya ini kayak sudah di titik nadir. Titik nadir, saya enggak tahu nadir itu artinya apa ya. Kalau nadir itu kalau orang yang dalam masalah wakaf saya tahu nadir. Ya kan? Kalau dalam masalah wakaf itu sertifikat wakafnya ada nadir 1, nadir 2. Ya. Nadir, lo kenapa? Saya tanya. Ini kan qadarullah suaminya sakit, ya. Qadarullah suaminya sakit, ya. Sehingga belum tidak bisa bekerja, ada cuci darah kalau nggak salah suaminya juga. Kemudian dia sebagai seorang wanita dia harus bekerja. Ada kata dia mengatakan dia tuh ingin belajar sebagaimana wanita lain seperti itu. Ini nikmat yang tidak dirasakan sama wanita ini, Bu. Jadi jangan bersyukur. Hari Ahad bisa kajian. Mungkin beliau hari Ahad bekerja, ya. Hari Ahad beliau apa? Bekerja. Apakah saya berdosa kalau saya mengeluh Ustaz tentang apa? Tentang apa? Kehidupan yang saya jalani. Ini saya bilang sama beliau, yang pertama menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Panjenengan bersabar atas apa? Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Panjenengan minta sama Allah semoga Allah berikan apa? Jalan keluar. Masya Allah. Jadi beliau tuh iri sama panjenengan wahai ummahat yang bisa apa? Hadir di majelis-majelis apa? Ilmu. Dia harus mencari nafkah karena suami memang tidak bisa bekerja lagi. Qadarullah wa masya'a fa'al. Maka Masya Allah, ya. Memang ayat ini ya menunjukkan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala zat yang apa? Bisa memberikan kita apa? Seluruhnya apa yang kita minta. Terus belum lagi keamanan di negeri ini. Wah, tuh keamanan tuh nikmat yang mahal di negeri ini, Bu. Masya Allah, nikmat yang mahal. Ya meskipun ada 1-2 perbuatan jahat di mana? Di Surabaya, 1-2 mungkin. Tapi dibandingkan nikmat secara umum, nikmat keamanan di negeri itu jauh lebih aman, Bu. Jenengan tidur, ya apa tidak? Jenengan bangun. Coba, saya tuh menangis ya melihat ada video ya tentang saudara-saudara kita misalnya di Palestina yang dituliskan di video tersebut, anak kecil nangis, Bu. Ketika ada suara bum gitu dia nangis meluk ibunya. Tulisan videonya begini, wahai ibu, apakah ini pelukan terakhir untukku dari diriku kepada dirimu? Subhanallah. Ya apa? Kalau kita tiap hari bisa ketemu ibu, Masya Allah, Alhamdulillah, itu nikmat besar. Makanya kita berbakti sama mereka. Tapi gimana mereka masih kecil menghadapi apa? Cobaan yang begitu berat, ya. Ada di antara video misalnya anak ini apa? Menangis menyebut-nyebut papanya atau ayahnya, ya. Ada di antara video naudzubillah, Masya Allah, kasihan mereka. Mereka kata, aku pengen ayam. Loh, kita setiap hari makan ayam, ya apa tidak? Hampir setiap hari kita bisa makan ayam, Insya Allah. Mungkin banter-banternya enggak ayam pindang, tapi masih daging. Mereka, apa yang bisa mereka makan? Wong tepung aja dikorat-karit sama orang-orang Yahudi. Tepung untuk mereka makan.
Itu dibuang semua sama siapa? Dibuang sebagian sama orang-orang. Apa tidak jahat mereka ini? Ya, makanya doakan pula saudara-saudara kita di sana itu, jangan mendoakan diri kita, doakan mereka juga. Timpakan kehinaan bagi orang, minta sama Allah agar menimpakan kehinaan bagi orang-orang Yahudi. Masa sih? Saya mengutip perkataannya siapa ya? Masa sih ada ratusan juta umat atau miliaran umat muslim di dunia, masa sih nggak ada doanya yang dikabulkan? Mungkin bukan nggak dikabulkan, problemnya cuma satu, kita nggak pernah meminta. Masa sih ada miliaran umat muslim di atas muka bumi ini yang doanya nggak dikabulkan sama Allah? Mungkin karena apa? Mungkin nggak dikabulkan, bisa jadi karena apa? Kita tidak pernah meminta. Mintakan ya ini apa? Ganti untuk mereka. Ya ini apa? Makanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha luas rahmatnya dan kasih sayangnya. Ya. Maka tadi itu banyak kita ini meminta sama Allah dan banyak bersyukur atas apa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan wa yajuzu idza sadara minal 'abdi limithlihi minal makhluqin idza kana al mad'u ya'kilu ad-du'a wa yaqdiru 'ala al-ijabati. Doaul masalah ini juga boleh, maksudnya apa? Ketika kita sesama manusia, maksudnya meminta memenuhi hajat, itu boleh ketika apa? Sesama manusia dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, ketika memang apa? Mereka mampu untuk mengabulkannya. Misal, Pangapunten, di sini ada pekerjaan ndak? Saya mau bekerja, mungkin panjenengan bisa saya. Boleh apa tidak meminta pekerjaan bersama manusia? Boleh. Tapi tetap dia bergantung sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Anda bisa kerjakan jadi cuci-cuci piring gitu mungkin. Kasih cuci piring. Nah, itu laki-laki, Pak. Laki-laki itu harga dirinya dengan apa? Dia bekerja mencari uang apa yang halal. Itu harga diri laki-laki. Ya. Harga diri laki-laki itu seperti itu. Meskipun jadi supir taksi, ya jalani supir taksi. Ya, supir taksi jalani. Laki-laki itu seperti itu. Sedikit ya diterima. Ya, itulah laki-laki, ya. Kemudian yang kedua, wa amma du'aul ibadati, adapun doa ibadah yaitu apa? An yata'abbada bihi lil mad'uwi talaban li thawabihi wa khaufan min iqabihi. Doa ibadah yaitu apa? Bentuk ibadah dari makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala yang isinya apa? Talaban li thawabihi, isinya dua, yaitu apa? Meminta pahala, wa khaufan min iqabihi, dan takut terhadap apa? Azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ibadah ini tidak boleh ditujukan kepada selain siapa? Allah. Misalnya, ya mama tolong ya uruskan urusan masalah kakek saya, ini mungkar nakir mungkin sudah datang, tolong diminggirkan mungkar nakir. Enggak bisa, Bu. Ya, makanya saya heran ya, kok orang kayak dia ini masih apa berkeliaran dan masih hidup orang ini ya. Naudzubillah, semoga dia bertobat sebelum dia mati. Makanya doa kita selain urusan dunia, kita minta pahala ya, minta pahala, minta berlindung dari apa? Azab ya. Ya, minta apa namanya? Balasan yang baik dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam masalah doa ibadah, wahada, doa ibadah ini la yasihu, tidak dibenarkan li ghairillah, selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sarfuhu, dan memalingkan doa ibadah ini li ghairillah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, syirkun akbar, termasuk kesyirikan yang besar. Minta pahala dari yang sudah mati, minta dihindarkan azab dari yang sudah mati, ya, minta kelulusan dari orang yang sudah mati, ya, minta kelulusan dari orang yang memang tidak bisa mengabulkannya. Maka ini apa? Maka ini bisa jadi terjatuh dalam perbuatan kesyirikan, ya. Mukhrijun anil millah, dan bisa mengeluarkan seseorang dari apa? Dari agama Islam. Wa alaihi an yaqa'ul wa alaihi yaqa'ul wa'idu fi qoulihi ta'ala, dan bagi dirinya ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Bahwasanya orang-orang yang menyombongkan diri, yaitu apa? Dia akan masuk ke dalam, menyombongkan diri dari ibadah kepada diriku, maka dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Kemudian selanjutnya lagi, dikit ya. Khauf. Khauf itu apa? Takut, ya. Khauf itu apa? Takut. Ya, kita baca perkataan Syekh dulu. Wa dalilul khauf, setelah yang pertama ad-du'a, kemudian al-khauf, kan di halaman 80, panjenengan lihat semua ya, halaman 80. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menunjukkan beberapa macam ibadah ya. Halaman 80
Ada sudah 80. Tuh lihat. Kan setelah doa kemudian apa selanjutnya? Ada khauf, betul? Doa kemudian apa? Khauf, ya. Taib. Apa itu khauf? Khauf ialah apa? Az-za'ru wa huwa infi'alun yahsulu bitawakku'i ma fihi halakun aw dararun aw adha. Wa qad nahallahu subhanahu wa ta'ala an khaufi awliya'i syaitan wa amara bi khaufihi wahdah. Khauf adalah apa? Rasa takut, yakni perbuatan yang dia ini menimbulkan rasa khawatir terkena apa? Halak, yakni kehancuran, atau darar, mudarat, atau adza, atau gangguan. Khauf yakni apa? Perasaan takut, khawatir terkena apa? Musibah, ya. Perasaan khawatir terkena apa? Kehancuran. Perasaan khawatir terkena apa? Gangguan. Ini wajar, ada pada manusia, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan bahwasanya apa? Agar manusia itu tidak takut kepada siapa? Wali-wali syaitan. Wa amara bi khaufihi wahdah, dan Allah Subhanahu wa taala hanya mengajarkan kepada kita agar kita hanya takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Syekh Shalih Utsaimin mengatakan, khauf, rasa takut itu terbagi menjadi 3. Ya, rasa takut itu terbagi menjadi apa? 3. Yang pertama yaitu apa? Khauf tabi'i, khaufun tabi'iyun, yaitu apa? Rasa takut yang menjadi tabiat. Ya, maksudnya sudah melekat dalam hati kita. Misalnya apa? Ka khaufil insani minas sab'i, yaitu apa? Takutnya manusia kepada hewan buas. Wanar, ya, takut manusia kepada apa? Api. Wajar Bu takut api, Bu. Siapa yang tidak takut api? Ya, ini tabiat, boleh. Ya Bu, boleh. Kemudian wal gharaq, yaitu apa? Takut tenggelam. Ya, tenggelam Bu. Tenggelam. Kalau laut Madura tuh paling 20 meter, 30 meter. Bisa berenang panjenengan? Gue yang kelelep. Selat Madura itu masih tidak dalam, bro. Masih 30 meteran, ya. 20 meter, 50 meter saya pernah tanya bapak mertua tuh tidak pernah. Yang dalam jelas, yang selat yang dalam itu yang pertama Bali, yang kedua yaitu apa? Selat Sunda. Tapi yang paling dalam itu Bali. Bali itu ada satu tempat, satu spot itu sampai 800 meter kalau nggak salah dalamnya. Ya, kalau jenengan berenang di situ ya bagus ya. Makanya nggak ada renang selat Bali itu nggak ada Bu. Arusnya juga besar. Ya, kalau renang selat Madura masih ada kan? Masih ada. Selat Sunda saya belum pernah tahu ya. Renang antar selat itu ya. Itu lombanya namanya apa? Triathlon kan, lari, sepeda atau renang, sepeda, lari. Wah, itu masya Allah fisiknya harus kuat Bu. Ya. Nah, takut tenggelam, wa hadza la yulamu alaihi al-'abdu. Yang demikian ini manusia tidak tercela kalau memiliki rasa takut seperti ini. Qala Allah Ta'ala an Musa alaihi salatu wassalam, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kisahnya siapa? Tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam, yang dimana Nabi Musa alaihissalam ini merasakan apa? Takut, ya, yaitu apa? Ketika fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab, ketika Musa alaihissalam di kota itu merasa apa? Takut kepada siapa? Kepada Firaun. Ini hal yang biasa. Lakin idza kana hadzal khaufu kama dzakara Syekh, akan tetapi apabila takut ini, ya, sebagaimana disebutkan Syekh, yakni sababan litarki wajibin aw fi'lin muharramin kana haraman. Tetapi kalau takut yang tabi'i ini bisa menjadi haram kapan? Ketika takutnya ini sampai meninggalkan perkara yang wajib atau apa? Melakukan perkara apa yang diharamkan. Contoh. Ya, contoh. Misalnya kita takut diganggu apa? Kena musibah, ya, kena musibah. Terus kita melakukan hal-hal yang diharamkan, misalnya ada arahan dari dukun. Kita pergi ke dukun. Kamu harus nyembelih ini di sini, ya. Kemudian apa? Ditujukan kepada ini. Ini takut yang seperti ini apa? Diharamkan, tidak boleh. Ya. Misalnya takut kena musibah, sedekah bumi. Nah, misalnya begitu, ya. Dibuanglah kepala kerbau, ditujukan untuk siapa? Penjaga lautnya. Maka takut yang demikian ini menyebabkan dia melakukan keharaman, maka apabila
Dilarang di dalam agama Islam. Tidak boleh seseorang takut dengan apa? Takut dengan model apa seperti ini. Atau tarki wajibin. Ya, saking takutnya sampai meninggalkan perkara-perkara yang wajib, ya. Enggak sholat terus karena apa? Takut, ya. Enggak sholat. Misalnya dia telah berbuat keburukan tengah-tengah mas, takut dicela masyarakat, akhirnya apa? Enggak pernah ke masjid sampai mati, dan di rumah pun enggak pernah sholat. Makanya enggak boleh juga, ya. Makanya tidak boleh juga. Lianna makana sababan litarki wajibin aw fi'li muharramin fahuwa haramun. Karena takut yang menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban dan menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang diharamkan, itu adalah perbuatan apa? Yang diharamkan. Dalilnya apa? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-175, kata Allah mengatakan, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah takut kepada mereka dan takutlah kalian kepada diriku ketika engkau benar-benar orang yang beriman. Ya, misalnya kita takut sama musuh sehingga kita tidak sholat. Loh, enggak boleh, ya. Misalnya kita berjaga nih perang. Loh, misalnya dalam perang, lihat Allah Subhanahu wa taala sampai memberikan keringanan orang yang berperang dengan apa? Sholat dalam kondisi apa? Khauf, takut. Kan ada macam-macamnya, ya. Ada yang satu berjaga, kemudian apa? Satu sedang apa? Sholat bersama imam. Sampai yang paling apa? Yang paling ringan sekali yaitu apa? Sholat sudah sambil apa? Berjalan. Mau gimana? Loh, kita tetap disuruh apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam kondisi apa? Takut. Ya. Berarti takut yang menyebabkan seseorang meninggalkan perkara yang wajib atau melakukan perkara yang diharamkan, maka adalah takut yang diharamkan di dalam agama Islam. Naam. Wal khaufu minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yakunu mahmudan wa yakunu ghairu mahmudin. Ya, ini bisa menjadi terpuji dan bisa menjadi tidak terpuji. Fal mahmudu, takut yang terpuji itu bagaimana? Makanat ghayatuhu an yahula bainaka wa baina ma'siyatillahi bihaitsu yahmiluka ala fi'lil wajibati wa tarkil muharramat. Takut yang terpuji ialah apa? Takut kepada Allah yang terpuji itu bagaimana? Takut yang menjadikan kita antara diri kita dengan kemaksiatan itu ada penghalang. Jadi takut kepada Allah yang terpuji itu bagaimana? Takut yang menjadikan diri kita dengan kemaksiatan itu ada penghalang, sehingga apa? Kita melakukan kewajiban-kewajiban dan kita apa? Meninggalkan apa? Yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini takut yang terpuji. Aku takut sama azabnya Allah, ngeri. Aku tak sholat. Ini. Aku takut yakni nanti takut apa? Dihukum dia ini apa? Disetrika punggungku, ya, diberikan besi panas di punggungku, ya, karena aku enggak bersedekah, aku tak bersedekah. Maka takut kepada Allah yang modelnya seperti ini, ya, takut kepada Allah yang modelnya seperti ini, takut yang apa? Terpuji. Naam. Sedangkan wanawtsani, takut yang kedua, yakni apa? Takut yang tidak terpuji. Kapan takut yang tidak terpuji itu? Yaitu apa? Ma yahmilul abdu 'alal ya'si min rauhillah. Bukan ruhillah tapi rauhillah, yaitu takut yang menjadikan manusia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aku ini dosa, wis banyak maksiat, wis mbos jarno sakarep Allah mau diadab ya diadab, ya. Enggak rezeki, ini enggak boleh. Dia takut sama Allah tapi berputus apa terhadap rahmat Allah, enggak boleh, ya. Ya apa aku gak tahu sholat, pengen mlebu swarga, alas aku tak ngarep swarga sing paling sithik ae cilik-cilik tak apa-apa wis. Gak boleh seperti ini. Jadi takut pada Allah itu ada dua, takut yang mahmud, yang terpuji, dan takut yang tidak terpuji. Yang terpuji itu kapan? Ketika takutnya ini menghalangi dirinya dari berbuat maksiat. Ini takut yang terpuji. Ya. Tetapi ada takut yang tidak terpuji kapan? Yaitu takut yang membuat dirinya berputus asa dari siapa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Aku wis ndonga-ndonga, wis njaluk-njaluk tetep ae kok ngene, wis kiri, ya wis tapi wis ngontrak terus, ya, mbak ngutang kono kini. Ini berputus asa dari apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan, enggak boleh, ya. Tidak boleh berputus asa dari apa? Rahmatnya siapa? Allah, ya. Misal aku wis njaluk karo sing kuwasa ben anakku pinter dadi wong sing apik. Yo anakku yo ya Allah goblok pisan padha karo aku.
Ya, pintu tak tes tak kei ero dalane sinau kok ngene ya tetep ae bahlul kayak aku. Ndak boleh ya berputus asa dari siapa? Dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jenengan Bu, ini perkataan Ibnu Qayyim Bu ya. Masya Allah Bu ya. Ajib perkataan beliau. Beliau rahimahullah taala di antara perkataannya ya, saya belum nulis di status saya. Masya Allah perkataan beliau. Ini terakhir ya. Inna minad dunubi ma la yukaffiruhu illa al-hammu bil aulad. Sesungguhnya ada di antara dosa itu yang hanya akan dihapuskan dengan apa? Sedihnya atau gelisahnya atau khawatirnya dalam mendidik anak. Ada di antara dosa itu yang akan dihapuskan dengan apa? Dengan kesedihan dalam mendidik anak. Panjenengan ini kan gak hadis. Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, ditimpa gangguan, ditimpa kegelisahan, ditimpa kekhawatiran, bahkan apa? Sampai duri yang menusuk dirinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan apa? Dosa. Pernah dengar hadis ini? Taib. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ada di antara dosa itu yang akan dihapuskan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kita ini perih, getir, sakit hati gara-gara mendidik apa? Anak. Maka dari itu kalau kita mendapati kondisi seperti ini, ya dalam mendidik anak sulit sekali, minta ampun sama siapa? Sama Allah akan hapuskan dosa kita. Ini cerdasnya Al-Imam Ibnu Qayyim. Oh iya, saya mikir iya ya. Didik anak itu kan susahnya setengah mati kan? Iya Bu ya. Jangankan masalah-masalah besar, masalah menghafal huruf A, I, U, E, O. Ini masalah kecil kan? Sulit apa tidak dulu kita didiknya? Aduh nangis Bu. Makanya kata para ulama ketika menjelaskan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya, beliau mengatakan kalau engkau mendapati kesusahan dalam mendidikmu, istighfir, maka mintalah ampun kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni. Jadi Allah itu akan menghapuskan dosa kita dari apa? Dari jalan mendidik anak seperti ini. Maka nek mamane sak mangkel-mangkelnya sama anak kita dalam mendidik Bu. Oh, kamu nih nak ya dengerin toh ibu tuh ngomong ya. Masa gini aja ndak tahu. Hendaknya apa? Kamu nih nak, astagfirullah ya Allah. Minta ampun Bu sama Allah Bu. Ya. Karena di antara faedah istighfar yaitu apa? Bisa memberikan jalan apa? Keluar. Ya. Jadi kata beliau mengatakan inna minad dunubi ma la yukaffiruhu illa al-hammu bil aulad. Ada di antara dosa kita yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan hapuskan kecuali dengan apa? Kesedihan dalam mendidik apa? Anak. Makanya kalau mendidik anak, sabar Bu ya. Sabar, benar-benar sabar ya. Nah, kita takut anak kita bodoh di masa mendatang. Ya, kita takut masa mendatang. Maka apa? Jangan kita mengatakan apa? Wis jarno lah Ustaz, dadi opo ae tak apa-apa. Ya, mau dadi satpam, dadi iki. Akhirnya berputus asa dari Allah. Maka takut yang seperti ini itu apa? Tidak diperbolehkan. Ya. Ada kalimat yang bagus Bu ya dari seseorang tentang masalah pendidikan ini Bu ya. Ini terakhir lagi ya terakhir. Suatu ketika ada seseorang dokter spesialis itu anaknya tidak mau sekolah Bu, tidak mau sekolah. Ibu, bagaimana perasaan seorang ibu ketika anaknya sudah bersekolah? Saya nggak mau sekolah, ketika anaknya mau kuliah, tidak mau kuliah lagi. Besar pun kayak begitu Bu. Terus ibu kan pasti marah. Masya Allah, ayahnya cerdas ini kebetulan. Yang cerita ini ayahnya. Kata si anak ini bilang, kenapa kamu nggak sekolah? Alah, nggak penting sekolah. Buktinya Steve Jobs, tahu Steve Jobs Bu? Tahu Steve Jobs? Siapa Steve Jobs? Yang punya apa Apple itu kan ya? Ya. Buktinya Steve Jobs jadi apa? Jadi orang kaya, milioner ya. Kemudian dia sebut lagi namanya, yaitu siapa misalnya? Ini motivasi dalam mendidik anak ya. Kemudian Mark Zuckerberg punya Facebook. Ayahnya cerdas Bu. Tadi tanya, dia nggak sekolah? Enggak. Buktinya SMA aja nggak kelar. Ya SMA aja selesai, kemudian apa? DO, kemudian apa? Selesai. Ayahnya pintar Bu, mengatakan begini. Saya mau tanya ayah mau tanya sama kamu nak, berapa orang dari 2 miliar orang yang nggak sekolah, karena dia punya data mungkin ya, kata dia, berapa orang dari 2 miliar orang yang tidak sekolah yang nasibnya sama seperti mereka? Kayak bisa jawab dia Bu. Sedikit apa banyak Bu? Sedikit apa banyak Bu? Sedikit. Ayah yang cerdas begini, nak kamu dengar ya, sekolah itu memang tidak menjamin kamu menjadi apa? Orang sukses. Tapi dengan bersekolah, dengan kamu memiliki pendidikan, itu menjadikan kamu memiliki lebih banyak peluang daripada orang-orang yang tidak apa sekolah. Iya atau tidak? Jadi berkata begini. Nah, sekolah itu memang tidak menjamin kamu di masa depan apa sukses. Tetapi
dengan berpendidikan, dengan kamu bersekolah, itu bisa membuat peluang kamu lebih banyak untuk menjadi apa? Orang sukses. Iya apa tidak? Iya. Sekarang kalau nggak sekolah, makanya dia pintar, dia hanya bertanya, berapa dari 2 miliar yang nasibnya kayak sama kayak Steve Jobs, Mark Zuckerberg, berapa? Yo nih ono 1 miliar, yo siji paling mek piro? 100.000 orang nggak ada, ya nggak ada. Paling cuma ribuan, ada puluhan ribuan, ya 100.000. Cuman 100.000 dibandingkan dengan 2 miliar yang nggak sekolah kata ayahnya misalnya. Maka begitu banyak yang justru yang sisanya apa? Tidak mendapatkan nasib apa yang sama. Makanya mengatakan sekolah itu tidak apa? Menjamin orang menjadi sukses. Betul. Tetapi sekolah itu membuka peluang lebih besar untuk dirimu bisa menjadi lebih sukses. Ya, jadi ini anaknya sekolah malas-malasan, nasihati. Nah, di luar sana lo banyak anak tidak sekolah, nasihati bu, ojo diamui ya. Nanya begitu bu, saya sama anak kami Abdurrahman, kenapa kamu tidak sekolah? Ya, capek. Ya sudah ya, kalau udah nggak mau sekolah, belajar di rumah. Nggak mau, belajar aja sama ustadz ya. Kan istri saya kan mungkin agak streng ya, jadi anak saya nggak sekolah, jadi belajarnya sama umi ya. Enggak, sekolah, iya sekolah. Kalau sama ustadznya kan mungkin masih bisa main-main kan, masih bisa biar. Kalau sama uminya, streng ya. Jadi sekali lagi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam seluruh perkara. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita melanjutkan pertemuan mendatang pada takut jenis yang kedua, yaitu apa? Takut yang bernilai apa? Ibadah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.